Oke, baik. Perkuliahan kita hari ini merupakan pertemuan ketiga. Ya. Sebentar. Sebentar. Oke, baik. Ya, kembali kita ke sini. Jadi pertemuan kita kali ini akan membahas tentang sistem yang ditanahkan. Ya. Jadi minggu lalu kita sudah bahas tentang sistem yang tidak ditanahkan atau kita sebut dengan floating system atau floating grounding system, sistem pentanahan mengapung atau mengambang begitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke sistem yang ditanahkan ya. Nah, untuk sistem yang ditanahkan itu ada beberapa jenis sistem yang ditanahkan ini. Ada 5, bisa kita kelompokkan 5 jenis ya. Yang pertama itu adalah pentanahan, sistem pentanahan tanpa impedansi, atau ini sering disebut dengan solid grounding. Jadi langsung dihubungkan dari netral ke tanah. Ya, jadi ini tidak ada disengaja menambahkan sesuatu, gitu ya. Jadi langsung dengan menggunakan konduktor. Ya. Jadi dari ini titik netralnya, misalkan ini ya, seperti ini nanti, ini netral, di titik netral langsung dihubungkan ke tanah, langsung. Ini yang disebut dengan pentanahan tanpa impedansi atau solid grounding. Sementara kalau yang kedua ini pentanahan melalui reaktor grounding. Jadi sengaja ditambahkan, jadi ini titik netral, ini ditambahkan dengan satu nilai di sini, nilai reaktansi. Sengaja dihubungkan dengan ada reaktor berisi reaktansi kapasitif atau reaktansi induktif. Nah, ini ditambahkan di situ. Nah, ini grounding. Nah, jadi disebut dengan reaktor grounding. Kemudian ada yang disebut dengan pentanahan melalui tahanan atau resistance grounding. Ya, jadi ini juga begitu. Sengaja ini dihubungkan dengan dengan tahanan. Ya. Jadi kalau yang tadi dihubungkan dengan reaktansi, kalau ini dihubungkan dengan resistansi. Ya. Dan nilainya pun dengan nilai tertentu tentunya, gitu ya. Nilai nilai reaktansinya. Ya tentu semua itu sebenarnya ya ada tujuannya. Gitu. Ada tujuannya di mana nanti akan kita lihat ada kaitannya dengan arus gangguan dan besarnya tegangan di fasa sehat, ya. Di fasa yang tidak terganggu.
Kemudian ada yang disebut dengan pentanahan efektif atau efektif grounding. Nah, ini ada persyaratan tertentu nanti ini di sini ada satu nilai tertentu yang di tugas di sini masuk. Iya. Nah, ini efektif grounding. Lalu ada pentanahan melalui reaktansi atau melalui reaktansi dengan nilai reaktansi yang berubah-ubah atau disebut dengan resonan grounding. Nah, jadi ini sengaja memang bisa diatur-atur atau sering juga ini disebut dengan kumparan Petersen karena ini penemuan dari Petersen atau disebut dengan Petersen coil grounding system, di mana ini tetap sama seperti ini, tetapi ini bisa diatur-atur ya, sesuai dengan kebutuhan. Bahwa ternyata nilai reaktansi itu akan mempengaruhi nanti tentunya tadi seperti yang kita katakan bahwa itu ada kaitan dengan arus gangguan dan besar tegangan di fasa sehat. Nah, sekarang coba kita kembali lagi ke tujuan awal dari adanya sistem pentanahan. Bahwa dari sejarahnya seperti yang kita jelaskan sebelumnya, sistem pentanahan itu adalah untuk menghindari adanya busur api, ya, busur api di pentanahan atau pukul ulang yang arus yang besar ya pada saat terjadi hubung atau short circuit ya ke tanah, arus yang sangat besar gitu loh. Jadi terjadinya arus yang sangat besar dan itu akan berakibat bisa terjadinya busur api ya. Nah, artinya ada arus yang sangat besar di situ, arus gangguan yang besar. Ya, jadi kalau ini sistem kita ini 3 fasa. Ini tentu nanti dari sekundernya trafo. Ini sekunder fasa kedua, ini sekunder fasa ketiga. Ya. Di sini titik netral. Ya. Lalu ini ditanahkan seperti ini ke tanah. Jadi kalau terjadi gangguan di sini, ya terjadi gangguan di sini ke tanah seperti ini, ya, maka mengalir di sini arus kita sebut dengan IFG, ya. Nah kalau terjadi seperti ini, yang terjadi di sini kalau ini misalkan kita sebut dengan VA, di sini ada tegangan VA, ini VB misalkan, ini VC. Nah, yang terjadi di fasa C adalah bahwa tegangan di fasa C itu menjadi 0. Ya, lalu arus IFG berapa? IFG itu menjadi besar sekali, naik. Lalu bagaimana dengan fasa A dan fasa B? Atau ini kita sebut dengan fasa yang sehat ini. Ya, di fasa yang sehat, di fasa A, fasa B, ini aman. Ada kenaikan tetapi tidak terlalu besar. Ya, ini tidak terlalu besar. Di fasa A, fasa B. Cuma persoalannya ini tidak bisa bertahan lama. Kenapa? Karena arus ini sangat besar dan ini akan merusak belitan trafo di sini. Jadi oleh karena itu apa yang harus dilakukan? Ini harus segera diputus. Di sini ada circuit breaker namanya. Di sini pasti dihubungkan dulu dengan circuit breaker. Circuit breaker harus bekerja.
ini memutus segera dalam waktu singkat. Ya, jadi itu tindakan yang dilakukan. Cuma menjadi persoalan adalah dengan pemutusan circuit breaker sebenarnya aman, untuk peralatan itu aman. Tetapi menjadi persoalan adalah kontinuitas pelayanan ini menjadi terganggu ini. Artinya kita tidak mempunyai sistem yang andal. Karena keandalan sistem ada kaitannya dengan kontinuitas pelayanan. Konsumen tidak mau tahu apa yang terjadi di sistem. Apakah terjadi di situ gangguan, kita nggak bisa dari produsen tidak bisa mengatakan, oh karena terjadi gangguan, jadi ini diputus seperti ini. Nggak bisa. Mereka tidak mau tahu, pokoknya mereka udah bayar, mereka mau listriknya hidup terus, tidak pernah padam. Seperti itu. Nah, sementara di sini tadi, kalau sistem yang seperti ini tadi, ini tidak didapatkan sistem yang andal, tapi aman untuk peralatan, semua aman. Karena sistem itu ada hal yang dipikirkan adalah masalah keselamatan peralatan, keselamatan operator. Ya. Jadi keselamatan peralatan berarti juga keselamatan investasi, karena investasinya besar, modal besar. Tetapi juga mutu layanan itu harus menjadi pertimbangan juga. Gitu. Jadi inilah dasarnya, karena seperti ini dengan membuat ini terhubung secara langsung seperti ini aman sebenarnya, tetapi sistem tidak andal. Nah, oleh karena itulah muncul lagi, berkembang menjadi adanya yang dihubungkan dengan reaktor seperti ini. Bagaimana kalau ini dibatasi? Gitu loh. Dipasang di sini sesuatu lagi, apakah R atau kita pasang X di sana. Oh, ternyata kalau dipasang R atau X, ini kan ada R di sini yang nomor 3, R. Di sini X atau reaktansi. Oh, ternyata dengan pemasangan R atau X di situ, ternyata bisa ini mengurangi besarnya arus ini. Walaupun naik, tapi dikurangi besar arusnya. Kemudian tegangan ini pun naik sebenarnya, kalau ini kan aman tadi, ini naik tapi masih dalam batas tertentu, sesuai dengan pengaturan ini. Jadi dengan demikian, kalau misalkan gangguan itu adalah gangguan temporer yang sifatnya hanya sementara saja, nanti pada akhirnya itu akan sudah hilang gangguan itu, tidak langsung circuit breaker membuka, masih bertahan dulu, karena toh kenaikan VA dan VB juga masih bisa ditolerir, naiknya juga arus masih bisa ditolerir. Kalau yang tadi VA VB aman, tidak naik, tapi arus sangat besar. Nah, sekarang ternyata kalau ini kita turunkan kenaikan ini, yang mengakibatkan apa? VA dan VB itu akan naik. Caranya bagaimana? Dengan mengatur di sini. Mengatur nilai R atau X di sistem pertanahan. Nah, sehingga dengan demikian ini jadi lebih andal kalau kita pasang di sini alat penambahan tahanan atau reaktansi tadi. Jadi dia lebih handal karena bisa jadi gangguan itu hanya sifatnya temporer. Misalkan seperti apa yang sifatnya temporer? Oh, bisa saja misalkan di situ kebetulan sebenarnya ada hewan, misalkan ada burung, misalkan ada burung elang sebenarnya yang membuat terjadinya short circuit. Tapi pada akhirnya burung itu sudah tidak di situ, bisa jadi karena udah mati atau terbang atau bagaimana, dia akhirnya short circuit udah berakhir, sehingga bisa berlanjut lagi. Tapi seandainya menggunakan sistem yang pertama tadi, udah langsung terputus circuit breaker, sistem sudah tidak bekerja lagi, harus di-on-kan lagi oleh operator. Artinya sudah terjadi pemadaman, walaupun mungkin tidak begitu lama, tapi tetap pemadaman sudah terjadi.
Lah berarti kalau begitu udah teratasi dong, menggunakan tahanan udah teratasi, menggunakan reaktansi udah teratasi. Lah kenapa harus ada yang nomor 5 ini? Nah, yang nomor 5 ini muncul karena oh ternyata pengaturan ini tadi, pengaturan reaktansi ini tadi ya, apa namanya, kalau hanya X saja kita buat seperti ini, ternyata X yang dibutuhkan di sana itu tergantung pada beban. Ya, sementara konsumen itu bertambah, ya konsumen bertambah, jadi nilai X yang dibutuhkan terakhirnya di sini ini akan berubah sesuai dengan perkembangan konsumen. Oleh karena itu itulah ide dasar dari Peterson ini, membuat sistem pentanahan dengan nilai X bisa diatur-atur sesuai dengan kebutuhan. Seperti apa perkembangannya, apakah menurun, menaik, tidak peduli, ini akan bisa diatur sedemikian. Itulah prinsip dari kumparan Peterson. Gitu kira-kira. Sampai di situ ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Enggak ada? Oke, baik. Tidak ada, kita lanjutkan. Oke, sekarang dari yang kelima jenis ini ada persyaratan-persyaratan umum ya, yang untuk tiap metode ini ternyata beda-beda. Ya, untuk pengetahanan melalui tahanan ya. Yang pertama di sini tahanan rendah dengan syarat. Jadi apakah tahanan yang rendah atau tahanan yang tinggi? Tapi ada syaratnya di sini. R0 harus lebih besar dari 2X0. Kalau yang tahanan tinggi, R0 lebih kecil atau sama dengan XC0 per 3. Ya, ada syarat. Nanti ini akan lebih detail dibahas pada saat pembahasan metode yang ini. Oke. Kemudian kalau untuk pengetahanan melalui reaktor, ini persyaratannya. X0 lebih kecil dari atau sama dengan 10 kali X1. Pengetahanan tanpa impedansi, tidak ada impedansi yang sengaja ditambahkan. Ya. Pengetahanan efektif, ini persyaratannya. X0 lebih kecil sama dengan 3X1 dan R0 lebih kecil dari X1. Kemudian yang Peterson, pengetahanan dengan reaktor yang impedansinya dapat berubah-ubah atau pengetahanan dengan kumparan Peterson. Ya. Baik, nah sekarang kita lihat yang sistem pengetahanan yang pertama, yaitu pengetahanan titik netral tanpa impedansi atau pentanahan langsung atau sering disebut dengan solid grounding. Oke, baik. Pada sistem yang ditanahkan tanpa impedansi, ya, bila terjadi gangguan tanah selalu mengakibatkan terganggunya saluran atau line outage atau pemadaman saluran. Yaitu gangguan itu harus diisolir dengan membuka circuit breaker atau pemutus tenaga. PMT disingkat jadi pemutus tenaga disingkat menjadi PMT. PMT pemutus tenaga atau circuit breaker. Jadi itu yang kita katakan tadi, bahwa untuk sistem dengan pentanahan titik netral tanpa impedansi harus selalu terbukanya circuit breaker. Nah inilah tadi yang kita katakan bahwa ini sistem tidak andal dengan menggunakan sistem. Cuma memang ya pasti aman peralatan dan murah meriah, karena kita harus kita cukup menghubungkan dengan konduktor. Tidak ada alat yang kita pasang di sana di sistem pentanahan. Akan sangat berbeda nanti kalau kita bandingkan dengan sistem pentanahan dengan resistor, dengan reaktansi, dengan peralatan kumparan Peterson. Itu mahal itu alat itu. Kalau ini murah, ya, jadi cuma aman
aman peralatan tapi tidak handal. Nah, sekarang coba kita lihat secara one line diagram seperti apa hubungan dari sistem ke tanah yang kita katakan dihubungkan secara langsung. Nah, ini dia. Jadi kita lihat di sini, inilah gambarnya. Ini berarti titik netral sekunder dari trafo ini. Sekunder dari trafo, katakanlah ini di trafo step up, jadi di gardu induk. Ya. Kita ketahui bahwa di trafo itu ada belitan primer, ada belitan sekunder. Berarti kalau di belitan primer nanti misalkan kalau dia step up berarti dari katakanlah itu dari 5 kilovolt misalkan naik nanti ke 150 kilovolt gitu. Jadi kalau seperti ini berarti yang ada di belitan sekunder itu inilah belitan sekunder yang kita gambarkan ini. Ini. Nah, belitan primernya mana? Enggak digambarkan lagi. Gitu ya. Lalu ini terhubung Y. Ini terhubung Y seperti ini. Jadi ini nanti dari titik netral inilah yang dihubungkan ke ground gitu loh, dari sini. Jadi ini disebut dengan hubungan Y. Nah, lalu ini kalau ini kita sebut dengan fasa R, fasa S, fasa T. Nah, fasa masing-masing fasa ini mempunyai reaktansi kapasitif. Ya, kemarin sudah pernah kita bahas bahwa bagaimanapun saluran itu terhadap tanah itu bisa diibaratkan sebuah atau dua buah plat sejajar gitu ya. Jadi akan ada nilai kapasitansi ya. Ada nilai kapasitansi antara saluran dengan tanah gitu ya. Ini ZR, ini berarti ini impedansi kapasitif di fasa R. ZS adalah impedansi kapasitif di fasa S dan T. Kemudian kita lihat masalah keuntungan ya, keuntungan dari pentanahan dengan tanpa impedansi. Yang pertama, kenaikan tegangan pada fasa-fasa yang tidak terganggu relatif kecil. Nah itu tadi, jadi aman, tidak ada masalah di fasa yang sehat itu, fasa tidak terganggu ini atau fasa sehat ya, itu tidak ada masalah di sana. Jadi ini menjadi keuntungan itu. Jadi aman artinya tidak akan terganggu sistem yang ada di fasa sehat. Kemudian kerja pemutus daya untuk melokalisir lokasi gangguan dapat dipermudah sehingga letak gangguan cepat diketahui. Ya, langsung tahu kita, oh terjadi gangguan di sana. Posisinya di mana tahu. Berbeda kalau masih pemutus tidak bekerja karena memang udah disengaja seperti itu, masalah pertimbangan keandalan tadi. Tahu sebenarnya ada gangguan karena arus sudah meningkat tetapi masih bisa ditolerir gitu. Akhirnya kita tidak tahu itu di mana terjadinya. Itu jadi tidak tahu. Itu kelemahan kalau itu. Kalau ini jadi keuntungan di sini. Gitu ya. Kemudian keuntungan lainnya itu tadi sudah kita sampaikan. Ini sederhana sekali sistemnya. Cukup kita hubungkan dengan konduktor. Ya. Murah dari segi pemasangan. Mudah, murah, sederhana. Seperti itu. Kerugiannya apa? Nah ini masalah keandalan ini. Jadi setiap gangguan fasa ke tanah selalu mengakibatkan terputusnya daya dengan membuka sirkuit breaker. Jadi ini tidak andal. Ini kerugian. Kemudian arus gangguan ke tanah besar. Sehingga akan dapat membahayakan makhluk hidup di dekatnya dan kerusakan peralatan listrik yang dilaluinya. Nah ini juga ada masalah. Oleh karena itu memang sirkuit breaker harus sesegera mungkin membuka supaya bahaya ini tidak terjadi gitu ya, masalah bahaya. Oke, kita lanjutkan.
Salah satu tujuan pentanahan titik netral secara langsung ialah untuk membatasi tegangan dari fasa-fasa yang tidak terganggu bila terjadi gangguan kawat tanah. Untuk menyelidiki tegangan fasa-fasa yang tidak terganggu itu, marilah kita tinjau suatu sistem yang terdiri dari generator, transformator, dan kawat transmisi. Netral sekunder ditanahkan tanpa impedansi. Misal gangguan kawat tanah terjadi pada jepitan transformator. Nah, coba kita lihat. Jadi misalkan seandainya terjadi di jepitan transformator, terjadi gangguan short circuit, gitu ya. Kemudian nanti akan kita lihat, kita tinjau di sana ada generator, ada trafo, ada kawat transmisi. Nah, one line diagramnya jadi seperti ini. Jadi ini generator, ya. Dari sini generatornya, berarti ini udah trafo ini, trafo, ya, trafo ini berarti primer, balikan primer, ini sekundernya sebelah sini. Sudah. Nah, ini berarti bisa kita lihat bahwa ini trafo ini adalah delta Y. Artinya di primer dia adalah terhubung secara delta, di sekunder itu terhubung secara Y. Ya. Nah, ini terus gangguannya di mana? Gangguannya dikatakan di sini ya terjadi di jepitan trafo misalkan. Jadi masih dekat dengan basingnya itu di bagian atas, dekat basing terjadi short circuit ke tanah misalkan seperti itu. Katakanlah di situ basingnya rusak misalkan gitu ya. Basing itu yang kalau kita lihat di atas dari trafo itu ada yang seperti ini keluarannya. Nah, ini seperti ini nanti di sini terminalnya seperti ini. Nah, misalkan di sini yang short gitu kan, ini short circuit karena ini kan udah bertegangan tinggi supaya tidak short dengan bodi ini kan yang mengisolir itu adalah apa namanya basingnya ini. Nah, misalkan kalau terjadi kerusakan di sini ini short ke sini gitu ya. Itu kira-kira di sini short. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini fasa A, fasa B, fasa C. Lalu ini berarti impedansi kapasitif di fasa C, kapasitif di fasa B, impedansi kapasitif di fasa A. Lalu arus dari arus kapasitifnya berarti ada IB, IA, IC. Sementara tegangan di fasa A kita sebut EA, EB, EC. Lalu netralnya kita hubungkan secara langsung. Netral langsung ke ground. Nah, gambar ekuivalen ini, ya ini rangkaian yang ini, kalau digambarkan secara ekuivalennya ya seperti ini kira-kira. Ini ada generator, jadi ini jet 1G, jet transmisi, ini adalah jet 1 di generator, jet 2G, jadi ini aliran arus nanti akan seperti ini. 2 transmisi, ini jet 0 transmisi. Ya. Ini urutan urutan positif, urutan negatif, urutan 0. Ya. Baik. Untuk analisa sistem tenaga udah sampai di mana dipelajari di dengan Pak Herman? Ya, ada yang bisa menjelaskan udah sampai di mana pembahasan analisa sistem tenaga? Pak Herman udah masuk belum ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Dengan Pak Herman ada 2 mata kuliah kan ya? Iya benar, Pak. Ada transmisi sama analisa sistem tenaga. Transmisi dan analisa sistem tenaga. Ya. Di analisa sistem tenaga apa yang sudah dibahas? Sudah sampai di mana? Udah di fasa apa namanya? Gangguan 1 fasa, gangguan 2 fasa tanah, 3 fasa ke tanah, yang mana? Kemarin baru bahas dari
sistem ini ya Pak, di analisis sistem 3 fase. Analisis Belum sistem sampai 3. gangguan. Oh, belum sampai ke gangguan. Iya. Sudah bahas di situ ada masalah apa namanya, impedansi urutan 0, impedansi urutan positif, urutan negatif, itu bisa di sana? Yang seperti yang belum Pak. Oh, belum. Oke, ya nanti akan dibahas di sana ya. Jadi supaya lebih detail untuk memahami ini itu di sana sebenarnya. Kalau di transmisi apa yang udah dibahas di transmisi dan distribusi? Sampai di mana? Udah masuk mata kuliah itu? Itu ya sudah Pak. Sudah juga kan? Masuk tetap ya? Nggak pernah nggak masuk kan ya? Ya masuk terus. Oke, ya. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Oke, jadi ini gambar ekivalen ya untuk apa namanya, sistem yang ditanahkan tanpa impedansi yang di atas. Oke, Ines mau pamit duluan ya, silakan Ines. Oke, lanjutkan. Nah, dimisalkan generatornya sangat besar, ya, jadi ini dengan memisalkan generatornya sangat besar, sehingga Z1G sama dengan Z2G atau ini nilainya sangat kecil. Ya, dalam hal gangguan kawah ke tanah, I1 sama dengan I2 sama dengan I0 sama dengan IFG atau arus gangguan per 3. Ini besar dari arus gangguannya. Ini pemisalan juga semua supaya lebih mudah memahami itu sebenarnya. Tapi kalau di analisa sistem tenaga, hal-hal seperti ini nanti dibahas secara detail semuanya, bagaimana perhitungannya. Ya. Oke, apabila tegangan pada fase A disebut delta A. Jadi ini tegangan yang tadi kita sebut dengan VA tadi ya. Oke, kalau di sini dibuatnya delta A. Oke, kita ikuti aja. Jadi kalau tegangan delta A itu berarti adalah tegangan di fase A berarti adalah delta 1A, berarti ini tegangan urutan positif, tegangan urutan negatif, tegangan urutan 0. Jadi karena Z1T sama dengan Z2T, maka tegangan fase 1 itu urutan positif sama dengan urutan negatif. Ya. Kemudian kalau ini berarti kan yang terganggu di fase A, ya, di fase A. Jadi ini delta A di sini berarti tegangannya itu mesti jadi 0. Makanya di sini jadi terhubung ke ground. Jadi di sini delta A-nya 0. Oke. Kemudian di fase C nanti akan terjadi kenaikan. Ya. Di fase C itu akan terjadi kenaikan yang tadinya dia ada di sekitar sini, ya, di titik ini, tetapi dengan penambahan nilai segini, ini tegangan jadi di sini. Ya, jadi yang tadinya ini sekarang menjadi ini karena ada penambahan tegangan seperti ini. Sementara kalau di tegangan di fase A ini jadi 0, yang tadinya segini. Yang tadinya segini, ini kondisi normal. Kalau udah terjadi gangguan ini drop langsung ke 0 tegangannya. Jadi tegangan di fase A itu akan drop. Ya, jadi ini tegangan normal plus jatuh tegangan pada masing-masing fase sama dengan tegangan resultan. Jadi ini tegangan resultan. Oke. Kemudian sekarang akan diselidiki tegangan pada saluran sehat yaitu fase B dan fase C. Pada fase A ketiga komponen jatuh tegangan adalah sefasa, tetapi pada fase
kedua fasa lain yang sehat, komponen positif dan komponen negatif berputar dengan sudut sebesar 120 derajat. Dari gambar sebelumnya dapat dihitung perubahan tegangan fasa B dan fasa C, yaitu delta B dan delta C. Karena delta A atau tegangan di fasa A adalah tegangan fasa A urutan positif, tambah urutan negatif, tambah urutan 0, dan bila ini urutan negatif sama dengan positif dengan negatif itu sama, maka delta B sama dengan delta C sama dengan delta 0, A dikurangi delta 1A. Apabila dilakukan superposisi, maka A plus delta A itu jadi sama dengan 0. Nah, ini keterangan untuk gambar ini. Sehingga makanya di sini yang tadinya delta A segini jadi 0 di sini. Ya, jadi untuk fasa A yang ini yang terjadi di sana. A plus delta A jadi 0. Sementara untuk yang B, sedangkan tegangan fasa lain menjadi B plus delta B dan C plus delta C. Ya. Dan delta A itu sama dengan delta A. Deltanya berapa? Nah, ini deltanya. Nah, tergantung pada besar arus gangguan dan Z1 dan Z0 atau impedansi urutan positif dan urutan 0. Ya. Jadi kenaikan di fasa B itu akan sama dengan di C, sama dengan sebesar delta. Maka deltanya berapa? Ini deltanya. Jadi IFG sama dengan E fasa per 2Z1 plus Z0. Kemudian dari persamaan 32 yang ini dari sini, persamaan 32 terlihat bahwa tegangan pada fasa sehat tidak sama dengan tegangan fasa netral, tetapi lebih besar dan tergantung pada Z0 dan Z1. Makin besar Z0 kurang Z1, maka makin besar tegangan fasa B dan C. Jadi ini seberapa besar Z-nya ini, deltanya ini sangat tergantung pada Z0 kurang Z1 ini. Jadi kalau ini makin besar, maka deltanya akan semakin besar juga. Itu. Jadi makin besar Z0 kurang Z1, maka makin besar tegangan fasa B dan C. Kalau disubstitusi persamaan 33 ke persamaan 32, ya, persamaan 33 ini ke persamaan ini, ya, IFG segini disubstitusikan ke sini, maka kita akan dapatkan delta sama dengan minus E fasa dikalikan Z0 kurang Z1 per 2 Z1 plus Z0. Nah, apabila sekarang kita buat semua nilai ini sekarang kita bagi Z1 semua, berarti yang ini kita akan dapatkan Z0 per Z1 kurang Z1 per Z1 per 2 Z0 per Z1 tambah Z0 per Z1. Ya, kalau Z0 per Z1 itu kita anggap K, berarti ini bisa kita tuliskan menjadi, yang ini berubah menjadi, yang ini adalah K, ya, dikurangi Z1 per Z1 adalah 1 per 2 Z0, atau kita geser yang ini Z0 per Z1 jadi K di sini, ditambah yang ini 2 ini Z0 2 Z0 2 Z1 2 Z1 ini Z1 2 Z1 berarti ini 2. Ya, dari sinilah makanya dapat ini. Ya, jadi besar tegangan ini seberapa besar kenaikan tegangan ini, besar tegangan dari fasa-fasa yang tidak terganggu itu tergantung dari faktor Z0 per Z1. Artinya kalau seandainya misalkan Z0 per Z1-nya itu sama dengan 1, ya berarti tegangannya ini jadi 0.
Nah, jadi ini sangat tergantung Z0 per Z1. Jadi ini yang mengendalikan. Seberapa besar nanti tegangan di fasa-fasa yang tidak terganggu. Nah, jadi yang dilakukan apa? Kalau seandainya kita atas dasar inilah nanti pada akhirnya, kalau begitu berarti ada yang bisa dilakukan. Bagaimana cara kita mengatur nilai Z0 per Z1 itu. Nah, itulah nanti yang pada akhirnya, itu bisa digunakan dengan menambah nilai R. Bisa dilakukan ternyata dengan menambah nilai X. Atau X-nya diatur-atur sedemikian. Itu dengan kumparan Petersen. Oke. Baik, nah sekarang kita lihat bagaimana kalau yang itu tadi kalau dihubungkan langsung. Terhubung langsung dengan dengan tanah ya, dengan grounding. Kita sebut dengan solid grounding. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kita hubungkan titik netralnya diketanahkan melalui reaktansi. Reaktansi. Ya. Coba kita lihat nanti apa bedanya, gitu kan? Ya, kita coba sekarang dengan reaktansi. Jadi sengaja nanti ditambahkan satu nilai reaktansi di pentanahannya, grounding. Nah, titik netral ditanahkan melalui reaktansi. Persamaan 35 yang tadi, persamaan 35 yang ada nilai K tadi itu. Nah, coba kita ambil aja lagi persamaan yang ada K-nya tadi. 35-nya tadi. Ini, bahwa delta sama dengan minus E pasa K1, K dikurang 1, K plus 2. Minus E pasa, ya, minus E pasa, delta tadi sama dengan minus E pasa dikalikan K dikurang 1, K plus 2. Nah ini tadi persamaan 35. Persamaan 35 berlaku juga untuk pentanahan melalui reaktansi dan juga kapasitor. Nilai K dan untuk kapasitor itu kalau reaktansinya kita buat adalah kapasitor, maka nilai K jadi negatif. Nilai K negatif untuk pengetahanan melalui kapasitor. Jadi ternyata dengan mengatur mengatur apakah di groundingnya reaktansi kapasitif atau reaktansi induktif, itu akan mempengaruhi nilai K nantinya. Nilai reaktansi antara 0 sampai tak terhingga. Nilai Z1 sama dengan Z2. Tinjau beberapa keadaan. Nah, untuk beberapa keadaan kondisi ya kalau titik netral diisolir berarti tidak dihubungkan ke tanah ya. Tidak dihubungkan ke tanah. Yang terjadi apa? K berarti menjadi tak terhingga. Itu yang terjadi di persamaan ini. K menjadi tak terhingga. Jadi delta sama dengan E pasa dan B sama dengan C sama dengan akar 3 E pasa. Ini yang terjadi kalau netral diisolir. Kalau titik netral ditanahkan tanpa impedansi. Nah, ini yang terjadi di sana. Hubungan transformasi delta Y seperti yang gambar tadi. Z1T sama dengan Z2T sama dengan Z0T. K sama dengan 1. Ya, Z0 per Z1 sama dengan 1. Delta sama dengan 0. Jadi B sama dengan C sama dengan E pasa. Kemudian kalau hubungan transformator YY, ini beda lagi kondisinya. Yang tadi kan delta Y. Kalau YY dalam hal ini harga K sekitar 10, jadi bila transformator itu ditanahkan bukanlah dimasukkan untuk membatasi tegangan fasa-fasa yang tidak terganggu.
Kemudian yang bagian C di sini impedansi urutan 0, Z0 sama dengan 0. Ya. Dalam hal ini K sama dengan 0 dan delta sama dengan E pasa per 2. Jadi B sama dengan C sama dengan setengah dari 3 pangkat 0,5, E pasa sama dengan 0,866 E pasa. Ini kemungkinan ketiganya kalau impedansi urutan 0, Z0 sama dengan 0. Ya, jadi tegangan di B dan di C itu sama dengan 0,866 E pasa. Ya, di sini keadaan di mana Z0 sama dengan 0 diperoleh pada suatu sistem yang disuplai oleh suatu generator yang netralnya langsung ditanahkan. Ya, jadi supaya ini bisa diperoleh, kondisinya harus seperti ini. Jadi diperoleh satu sistem disuplai oleh suatu generator yang netralnya langsung ditanahkan. Dalam hal ini X0 mungkin sangat kecil dibandingkan X1 dan X1 tidak berbeda jauh dengan X2. Daerah di mana minus K-nya itu antara minus 2 dan 0 merepresentasikan pengetahanan melalui kapasitor yang sangat besar. Ya, jadi kalau kita hubungkan dengan sistem pertanahan dengan menggunakan kapasitor yang sangat besar, ini akan mungkin kita dapatkan. Dan kalau ini disubstitusi kondisi ke persamaan 35 tadi, kita akan bisa lihat nanti seperti apa di fasa sehat. Dalam keadaan K sama dengan minus 2 terdapat resonansi antara kapasitor pengetahanan dan 2X1. Dalam praktek hal ini tidak pernah ada. Gambar berikut menunjukkan pengaruh nilai K terhadap tegangan fasa sehat. Nah, sekarang kita lihat secara komprehensif bagaimana pengaruh K terhadap fasa yang sehat. Nah, ini dia. Jadi ini bisa kita lihat di sini. Ini fasa A, fasa yang terganggu. Ini fasa C, fasa B. Ya. Jadi kalau kita buat kapasitornya sangat besar, ya, berarti minus K-nya tadi dari minus 2 sampai dengan 0 di sini. Ini di kondisi seperti ini. Kemudian kalau K-nya sama dengan 1, berarti kenaikannya akan seperti ini. Kalau K sama dengan tak terhingga akan jauh lebih besar kenaikannya. Gitu ya. Jadi ini kalau menggunakan reaktor, ya, berarti rumusnya tadi yang ini, delta sama dengan minus E pasa K kurang 1 per K plus 2. Jadi bagaimana kalau K dengan nilai ini? Bagaimana kalau K sama dengan 0? Bagaimana kalau K sama dengan 1? Bagaimana kalau K plus minus tak terhingga? Ini seperti yang diuraikan tadi di awal itu. Tapi gambarnya seperti ini. Yang paling besar terjadi kalau K sama dengan plus minus tak terhingga. Dan ini tadi terjadi kalau sistemnya tidak ditanahkan. Ini sistemnya tidak ditanahkan tadi. Bila antara titik netral dan titik gangguan itu terdapat kawat transmisi, harga K makin besar karena X0 lebih besar dari X1 untuk kawat transmisi. Jadi harga delta diperbesar. Sebaliknya, penambahan hubungan tanah tidak hanya mengurangi harga K, jadi membatasi kenaikan tegangan fasa sehat. Tetapi saat yang bersamaan juga memperbesar arus gangguan. Jadi pengaturan K di sana, ya, atau kita mulai dari ininya, dari hubungan ini titik netral tadi seperti ini. Jadi kalau ini dihubungkan ke sini dengan tanah seperti ini, ya, dengan mengatur ini, mengatur sistem pentanahan di sini, ini akan mengatur nilai K, itu maksudnya. Akan mengatur nilai K. Ya. Apakah ini kita buat 0 di sini, reaktansinya atau R-nya, atau kita buat ada nilainya, atau kita buat sama juga dengan membuat di sini nilai R yang sangat besar, artinya sama juga dengan kita memutus ini. Berarti kan yang terjadi adalah yang ini. Ya.
Kita sama juga dengan kita membuat nilai R yang sangat besar, sama juga dengan kita memutuskan ini, atau floating berarti, atau mengambang, tidak ditanahkan. Ya, berarti yang terjadi apa? Kalau ini kita atur-atur, yang berubah adalah nilai K, perbandingan Z0 per Z1. Jadi kalau itu berubah-ubah, ternyata ini akan mengubah-ubah nilai tegangan di fasa sehat ini, di fasa yang tidak terganggu, ya fasa B dan fasa C, karena fasa A tadi di sini terganggu. Tetapi ada kaitan juga ternyata, K ini juga bukan hanya berpengaruh terhadap fasa yang sehat, fasa B dan fasa C tadi, tetapi ini juga berpengaruh terhadap IFG atau arus gangguan. Dan dia saling bertolak belakang. Di saat IFG kita buat dia sangat besar, kenaikan di fasa B dan fasa C itu akan hampir tidak ada. Ya. Tetapi kalau ini kita tahan, kenaikannya jadi begini mungkin, atau semakin kecil kenaikannya, maka tegangan di fasa kenaikan tegangan di fasa mungkin kalau kita buat kenaikan tegangan itu akan seperti ini, akan semakin naik seperti ini. Jadi kebalikan dia. Ini tegangan di VA, VB dan VC. Berkebalikan. Berkebalikan antara pembatasan nilai arus gangguan dengan tegangan di fasa B dan fasa C. Nah, oleh karena itulah nanti di pentanahan dengan kumparan Peterson ini dicoba diatasi. Bagaimana ada istilah penalaan nanti, ya semacam pensettingan nilai reaktansi ini. Harus berapa kita buat supaya FI, FG ya naik tapi tidak terlalu naik. Tegangan di C juga dan B naik tapi tidak terlalu naik, gitu loh. Jadi diatur sedemikian sehingga sistem masih bisa berjalan walaupun ada gangguan. Kira-kira seperti itu prinsip dari pentanahan sistem tenaga ini. Jadi nanti minggu depan akan kita coba lihat di pentanahan dengan menggunakan R ya, dengan menambah atau resistance grounding, menambah nilai R, atau juga dengan kumparan Peterson. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak, ya. Mau nanya ya sih, Kak. Jadi berarti kan untuk menahan arus dan juga yang kenaikan tegangan di fasa B dan C itu ya, menggunakan variabel dari K itu reaksi itu sendiri, Pak, dari perbandingan Z0 per Z1. Ya. Betul. Jadi dengan mengatur yang pada akhirnya nanti itu bisa diatur dari sini sebenarnya. Apa yang kita pasang di sini, apakah R atau X. Bahkan ya kalau R sih biasanya jarang yang menggunakan R variabel. Ya, jadi langsung nanti akan kita bahas ini minggu depan. R-nya udah ada dalam sudah ada yang dijual langsung misalkan dengan R50 ohm gitu ya. Udah dalam bentuk, udah ada tabungnya besar, karena itu ukurannya juga besar sekali, karena arusnya besar. Jadi tidak R-nya harus tahan dilewati oleh arus yang besar, supaya tidak terjadi juga busur api di sana, tidak terjadi ledakan atau mungkin nyala api. Jadi melalui satu tabung R yang sangat besar itu. Ukurannya aja kalau tidak salah tingginya bisa sampai 1,5 meter atau berapa, atau 2 meteran gitu tinggi. Nah itu jadi itu bisa
pasang R. Atau menggunakan X yang reaktansinya bisa diatur-atur. Nah, itu menggunakan kumparan Peterson itu. Tujuannya yang diatur sebenarnya ini. Ini persoalannya di sini. Titik konsentrasinya sebenarnya di sini. Bagaimana kita mengendalikan IFK dan fasa sehat. Tegangan fasa sehat. Tapi selalu berkebalikan ini. Di saat ini tinggi, ini rendah. Di saat ini rendah, ini jadi tinggi. Jadi ini bisa kita buat rendah dengan bagaimana? Udah kita buat aja nilai R yang besar atau X yang besar. Ini akan kecil ini. Tapi ini meningkat. Bahkan bisa kita buat sampai perhitungan yang ini. Jadi tidak tidak ditanahkan gitu ya. Tidak ditanahkan ya, floating ya, dia mengambang. Artinya kan R-nya sangat besar berarti kan gitu. Atau tidak ada hubungan malah sama sekali karena sudah terisolir gitu ya. Ya udah yang terjadi ini kecil tapi ini besar sekali. Berkebalikan. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, baik. Kalau tidak ada kalau di mata kuliah analisa sistem tenaga menggunakan buku apa? Menggunakan buku apa di sana? Nggak tahu ya. Nggak, maksud saya gini sebenarnya hanya mau tahu supaya nanti memahami apa namanya jet 0, jet 1, jet 2 yang gitu, itu harus buka buku dari analisa sistem tenaga itu maksud saya. Jadi mungkin nanti memang mungkin belum nyampe ke sana, tapi kalau bisa langsung dibaca dulu dah, lebih maju lagi gitu dari yang sedang dibahas sekarang. Itu maksud saya. Supaya nanti bisa lebih mantap pada saat membahas sistem pertanahan. Ya, baik, kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, kita akhiri sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi. Pagi Pak. Pak, tadi saya telat datang Pak. Oh iya. Kita lihat. Mana tadi ya? Idris Marbawi. Siapa lagi? Ahmad Rafi Nur Adli. Muhammad Cahyo Kusumo. Miftahul Jannah. Ada Pak. Ahmad Rafi lagi kelas katanya Pak. Kelas MBKM. Oh, siapa? Si Nur Adli. Iya Pak. Dani Umar. Amar Fadila. Amar, udah ya. Baik. Oke, terima kasih. Ini kita tutup ininya. Apa namanya? Zoom-nya ya. Pak Henry, mohon maaf. Terima kasih, Pak. Ya, siapa tadi? Arvin ya? Gimana? Ini Pak yang masalah MBKM tadi. Jadi tadi Ya. saya baru ngecek lagi tentang yang form ekuivalensinya itu. Jadi untuk yang di form ekuivalensi MBKM saya sama Mufti itu sistem pentanahan belum masuk Pak. Jadi kemarin itu sistem pentanahan itu belum ada. Jadi yang digantinya itu pemeliharaan sama pengoperasian mesin listrik, pembangkit tenaga listrik. Diganti menjadi pengoperasian
ya pengoperasian pembangkit, pemeliharaan pembangkit, dan pemeliharaan transformator dan apa ya satu lagi? Oh, gini Arvin. Jadi ini kan yang kita buat tidak semuanya sistem konversi terstruktur namanya. Kalau terstruktur dia pastinya dikonversikan dengan mata kuliah yang ada. Tapi juga kita gabung dengan namanya konversi bebas atau free form itu, ya berbentuk bebas. Jadi apa yang dipelajari di sana itu menjadi sebuah mata kuliah di kita, dan nanti akan di transkripnya akan muncul mata kuliah itu, dan itu akan kita tambahkan di kurikulum kita. Tetapi yang mengambil itu hanya Anda sendiri yang mengikuti MBKM. Tidak bisa misalkan Idris Marbawi nanti tahun depan ambil mata kuliah itu, nggak bisa. Karena mata kuliah itu sebenarnya tidak ada di kurikulum kita, tapi kita tambahkan menjadi mata kuliah pilihan bebas namanya. Jadi nanti tidak ada lagi ke sistem pentanahan. Yang ada adalah mata kuliah yang tadi itu pemeliharaan generator, pemilihan ini dan seterusnya. Itu menjadi mata kuliah pilihan bebas, pengganti mata kuliah pilihan bebas yang ada di kita. Jadi ini sistem pentanahan adalah mata kuliah pilihan bebas di kita, jadi Anda tidak perlu ambil lagi. Ya udah, kalau mau ikut kuliahnya boleh, kalau tidak ya enggak apa-apa juga. Konsen aja ke MBKM-nya. Baik Pak, berarti nanti untuk misalkan semester ke depannya itu saya nggak harus ngambil sistem pentanahan lagi ya Pak? Jadi udah Nggak terkonversi harus. sama yang pemeliharaan dan pengoperasian itu ya Pak? Betul, karena namanya mata kuliah pilihan bebas itu tidak wajib. Yang wajib itu adalah wajib konsentrasi, misalkan analisa sistem tenaga, teknik tegangan tinggi, peralatan, dan seterusnya, itu mata kuliah wajib konsentrasi. Jadi wajib diambil oleh konsentrasi teknik tenaga listrik. Lalu bagaimana kalau yang pilihan bebas? Pilihan bebas wajib punya sebanyak 6 SKS. Dan itu ada di semester 8. Tetapi kalau semester 8 juga udah bisa ambil, ya nggak masalah juga. Tapi jumlahnya berapa? 6 SKS itu. Nah, dari mana pilihannya kalau tanpa MBKM? Dari list yang ada di kurikulum kita. Ternyata sekarang ada MBKM, ya udah kita tambahkan mata kuliah pilihan bebas itu, karena mata kuliah pilihan bebas bisa berkembang, bertambah atau berkurang sesuai dengan ketersediaan dosen. Jadi seandainya banyak lagi tambah dosen kita, masih banyak mata kuliah pilihan yang kita belum ada di situ. Bisa kita tambahkan. Jadi nanti di transkripnya nanti ya mata kuliah yang tadi itu yang sesuai dengan kegiatan yang di MBKM. Oh iya, baik Pak. Makasih Pak. Ya, mari. Jadi nggak harus ambil lagi ya, mata kuliah ini tidak harus ikut. Kalau mau ikut silakan, tapi kalau nanti nilainya nggak akan ada, bukan dari sini lagi. Baik Pak. Ya. Oke, kalau sudah bisa kita tutup ya, Zoom-nya ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Ya, mari.